Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah amma ba'd. Pertama sekali saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga tetap semangat dan kuat dalam melaksanakan ibadahnya. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, and share. Jangan lupa subscribe ya bagi yang belum. Pada video kali ini, aku ingin membagikan tips atau cara belajar yang efektif di saat melaksanakan ibadah puasa. Karena pada biasanya teman-teman atau kalian sering nih, di saat belum puasa itu tubuh kita merasakan lelah, lemah, capek, dan lain-lain sebagainya. Jadi saya ingin membagikan tips atau cara, yaitu yang pertama adalah mengatur jadwal belajar yang efektif. Semoga teman-teman sudah tahu ya masing-masing belajar jadwal efektifnya bagaimana. Sebelum Ramadan kan kita juga sudah pernah mungkin membuat jadwal belajar. Jadi kita sesuaikan di bulan Ramadan ini jadwal belajar tersebut. Dan jangan lupa untuk mencantumkan jadwal ibadah karena itu adalah yang lebih utama. Yang kedua adalah mengubah pola atau jadwal belajar yang baru. Nah, karena pada bulan puasa ini mungkin ada beberapa hal atau beberapa waktu yang berubah, sepertinya saat setelah berbuka, sebelum tarawih, atau sesudah sahur. Coba kalian tes nanti gimana cara yang lebih efektif yang kalian rasakan saat melaksanakan pembelajaran. Apakah itu setelah berbuka, setelah sahur, atau mungkin sebelum tarawih. Itu tergantung kepada cara teman-teman sekalian menyikapi dan menggunakannya. Selanjutnya adalah kita menghindari begadang. Jadi begadang ini akan membuat tubuh kita menjadi lemah atau darah kita berkurang, seperti kata Rhoma Irama ya kan. Jadi begadang ini sebaiknya kita hindari atau kita melakukan tidur yang cukup. Nah, biasanya kita tidur 7 sampai 8 jam. Nah, di saat bulan puasa ini harus berubah, maka kita melakukan yang namanya tidur singkat pada siang harinya. Tidur singkat ini adalah sekitaran sebelum atau sesudah subuh yang berkisar antara 10 sampai 30 menit. Itu saja teman-teman waktunya. Bukan tidur dari pagi sampai sore atau pagi sampai siang. Itu nanti malah membuat tubuh kita semakin lemah, bukan mendapatkan tenaga atau semangat, malah membuat drop, membuat tubuh kita semakin tidak bersemangat. Jadi tidurnya hanya 10 sampai 30 menit. Oke, teman-teman, cara yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah jam belajar kita di saat waktu yang ngantuk nih teman-teman. Ya, kalian mungkin pernah merasakan di jam-jam ngantuk ini seperti jam tengah 12 atau jam tengah 2, saat-saat apa namanya itu tubuh kita itu, usus kita itu sedang melilit banget gitu kan. Udah kayak gimana, jadi ekspresi kita untuk belajar pun tidak lagi lebih semangat gitu. Jadi waktu yang efektif agar belajar kita tetap semangat di waktu ini adalah kita melakukan proses atau kegiatan yang lebih aktif, seperti mencatat, membuat rangkuman, atau mengerjakan soal, atau mungkin kita bisa mengisinya dengan teka-teki. Itu nanti tergantung kalian bagaimana cara yang lebih efektifnya. Jadi ini yang saya usulkan supaya nanti teman-teman di waktu jam-jam ngantuk ini lebih bersemangat atau lebih tidak membosankan gitu kan. Nah, kemudian kita juga harus mengatur jadwal agar belajar kita itu tidak membosankan. Setelah kita belajar 1 sampai 2 jam misalnya, kita membuat jadwal untuk istirahat. Misalnya kita membuat waktunya 10 sampai 15 menit itu untuk medsos, atau setengah jam untuk kita bermain game. Nah, atau mungkin kita melakukan aktivitas lain agar kita tidak bosan, toh aja belajar satu saat dari pagi sampai siang belajar semuanya, itu nanti otomatis bukan semangat dan konsentrasi yang kita dapatkan, malah tubuh kita malah tambah drop gitu kan. Jadi atur jadwal belajar teman-teman, belajar kalian itu supaya nggak bosan. Teman, cara yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah sahur dan berbuka itu kita makan dan minum dengan yang bergizi. Jadi makanan dan minuman yang bergizi ini sangat penting untuk tubuh kita, untuk imun dan vitamin dalam tubuh kita ini, supaya dia tetap semangat. Bagaimana nanti dia memproduksi makanan di dalam tubuh kita agar tetap semangat, mengeluarkan tenaga gitu. Selanjutnya adalah mengurangi karbohidrat yang masuk dalam tubuh. Di karbohidrat ini cukup sederhana saja teman-teman. Jadi kan kita sering sekali berpikir nih, sahur harus makan banyak begitu supaya nanti siangnya nggak lapar gitu kan. Padahal sebenarnya tidak teman-teman. Karbohidrat itu sangat cepat diserap oleh tubuh, maka setelah diserap nanti kita ngantuk jadinya. Jadi setelah ngantuk nggak mungkin lagi belajar. Jadi kita nanti lebih
cepat ngantuk kalau kita banyak-banyak makan karbohidrat. Sebaiknya kita makan buah-buahan atau sayur-sayuran yang lebih banyak supaya nanti bisa mengeluarkan tenaga yang lebih fresh gitu kan. Cara selanjutnya adalah makan dan minum tidak berlebihan. Jadi untuk melaksanakan ibadah puasa ini, kita jangan balas dendam ya setelah berbuka makan dan banyak minum karena tadi seharian sudah lapar gitu kan. Itu salah teman-teman. Lebih baik kita itu makan yang cukup saja supaya nanti ibadah kita, belajar kita lebih fokus. Nanti kalau kita makan banyak setelah sahur, malah yang ada perut kita kekenyangan, tubuh kita jadi lemas, ngantuk deh, nggak jadi belajar. Terakhir adalah jangan lupa berdoa dan beribadah di bulan puasa ini. Itu adalah yang paling utama, karena di bulan penuh berkah ini, bulan penuh rahmat dan ampunan, Allah akan senantiasa mengabulkan doa orang-orang yang senantiasa berdoa kepadanya. Oleh karena itu, di bulan puasa ini juga sangat banyak waktu-waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa. Oleh sebab itu, mari kita berbanyak doa agar kita tetap semangat. Kalian yang sedang melaksanakan proposal skripsi, melaksanakan skripsinya, atau mungkin mengejar target wisudanya, semoga Allah mudahkan, semoga Allah beri kita kekuatan dan kesabaran dalam melaksanakan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.